Gadis ini menyelamatkan wanita tua. Tapi lagi digugat oleh keluarga wanita tua itu. Melalui putusan pengadilan. Dia lagi dapatkan 4% biaya pertanggungjawaban perdata. Kompensasi setara dengan 5.000 yuan. Mbak Qi Yuan. Kalau ketemu dengan kasus yang miripnya, Anda masih pilih menyelamatkan orang? Tidak. Baru saja Qi Yuan pergi. Pengacara pembela wanita tua itu lagi keluar. Tadi yang saat Anda membuat pembelaan. Tidak peduli akan salahkan orang yang baik hati kan? Baik hati? Di dunia ini, masih ada yang baik hati kan? Lihat hal yang begitu liar. Akhirnya ada yang tidak bisa sabar lagi. Jadinya lagi pakai nickname kebenaran kota, dan mulai posting artikel tentang masalah yang paling menarik. Anda pikir bagaimana tentang pengacara tanpa hati dalam kasus Qi Yuan? Banyak pengguna internet tinggalkan komentar buat postnya. Pada saat ini, pengacara itu diculik. Tidak hanya begitu, lagi ada banyak dinamit diikatkan padanya. Hanya di kota ini saja. Kalau jumlah orang yang setuju untuk hukumnya mencapai 100.000. Jadinya dinamitnya akan diaktifkan. Di taksi. Di gym. Di asrama. Yang takutkan adalah, saat polisi temukan pengacara itu, jumlah orang yang setuju untuk hukumnya sudah capai 9.000. Sadari masalah jadi lebih serius. Polisi cepatnya evakuasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat ini yang bernikname kebenaran kota sedang fokus pada angka-angka yang meningkat di layar. Saat ini, angka sudah melebihi 10.000. Jadinya dia angkat tangan dan mulai tekan tombol. Waktu mundur sampai 1 bulan yang dulu. Satu dosen baru saja keluar dari kelas. Satu pria yang wajahnya tidak lihat secara jelas. Bawa satu kotak kode sandi. Letakkan di atas meja. Dalamnya adalah HP dosen. Pria itu bilang sama dosen. Mau telepon polisi untuk minta bantuan, harusnya menguraikan kata sandi kotak ini. Dan kata sandi kotak ini adalah akar pangkat 2. Punya jumlah jawaban dalam buku ini. Selesaikan bilang. Pria itu ambil satu pulpen. Tusuk langsung pada pergelangan tangan guru. Jangan bergerak. 1, 2, 3. Jangan buang tinta. Saya butuh 5 jam baru hitung jawabannya. Anda pasti lebih cepat. 2 jam sudah cukup. Beberapa hari berikutnya, polisi wanita Sisi cari Fang Mu yang polisi tua sudah pensiun. Ceritakannya kabar yang terkait kasus ini. Korban adalah satu dosen matematika SMA. 1 bulan sebelum kasus yang terjadi. Satu murid yang berprestasi akademik tidak bagus. Karena nyerahkan kertas kosong. Sudah turunkan prestasi kelas ke posisi bawah. Dosen secara marah sudah lemparkan buku tes ke tanah. Paksa murid itu harus selesaikannya dalam 1 malam. Dengan tekanan yang besar begini. Murid itu sudah lompat dari lantai ke-17 gedung untuk bunuh diri. Meskipun sekolah sedang menyelidiki dan selesaikan kasus ini. Namun kritik yang kecaman dari masyarakat berhenti sampai di situ. Setiap hari si dosen selalu dapatkan banyak SMS dan panggilan telepon yang mengancam. Tapi dosen itu hanya bisa menderita secara diam. Dengarkan yang Sisi bilang. Fang Mu menyimpulkan. Pembunuh itu pria. Umurnya dari 25 sampai 35. Bertinggi sekitar 170 cm sampai 185 cm. Tubuh yang berotot. Hari itu Sisi ketemu Fang Mu. Tapi lagi dikejutkan oleh hal ini. Segadis berumur sekitar 13 tahun. Lagi identifikasi diri sebagai istri Fang Mu. Sisi lagi tidak tahu apa yang harus bilang. Lalunya dia dan Fang Mu saling tonton sebuah video. Anda, sudah nyesal atau belum? Kalau ada kesempatan, cobalah untuk membalikkannya. Orang yang berdiri di pintu yang korban. Emangnya malam beberapa hari yang lalu. Satu gadis saat sedang cari anjungnya. Sudah temukan satu tas air yang besar. Setelah polisi datang, sudah temukan mayat orang dalamnya. Melalui otopsi sudah temukan air yang dalam tas, termasuk komponen cairan ketuban pada akhir kehamilan. Dengan bilangan Fang Mu, anak itu benarnya sudah dimasukkan. Pada malam itu,
Sisi tidak peduli hujan sudah ke tempat kejadian perkara. Mau cari sedikit petunjuk. Tapi lagi ketemu Fang Mu di sini. Fang Mu di tempat kejadian perkara sudah sadari tapak pembunuh. Siapkan pakai plester untuk bawanya pulang dan meneliti. Sisi ragu bahwa dasarkan apa yang bisa pastikan ini tapak pembunuh. Fang Mu bilang samanya. Pembunuh ciptakan satu tempat kejadian perkara dengan banyak ritual begini. Pasti akan kembali sini. Nikmati rasa sukses. Pada saat ini lagi ada orang ketiga muncul. Fang Mu dan Sisi buru-buru sembunyi. Tapi itu lagi pihaknya. Cao Yang mantan kolega Fang Mu. Saat ini Sisi sadari. Kaki Cao Yang secara kebetulan menginjak bubuk plester Fang Mu. Emangnya malam ini tidak dapat hasil apapun. Di jalan pulang, Cao Yang rasa dua kasus yang terjadi baru-baru ini. Bisa satukan untuk selesaikannya. Dan nyebut tentang kasus kehilangan beberapa tahun yang lalu. Pembunuh juga pilih orang yang diserang oleh masyarakat sebagai penjahat. Setelah antar Fang Mu pulang, Cao Yang cerita sama Sisi tentang kasus kehilangan beberapa tahun yang dulu. Emangnya beberapa tahun yang dulu juga terjadi beberapa penghilangan berantai. Li yang pemerkosaan anak. Ayah korban itu terima uang dari keluarga Li. Di pengadilan batalkan kesaksian. Dan gadis berumur 13 tahun sedang di rumah Fang Mu. Adalah korban. Li setelah dibebaskan 1 bulan. Lagi hilang di rumah secara misterius. Namun tidak ada bukti langsung. Tapi orang yang paling dicurigai dalam hal ini adalah Fang Mu. Lalunya, Fang Mu lagi lamar surat untuk meninggalkan tim investigasi 1. Pria ini sedang tonton TV sambil senyum. Tiba-tiba listriknya mati. Saat dia keluar untuk ngecek sakelar dan dipukul oleh seseorang. Saat dia bangun lagi lihat satu pria aneh yang sedang nyiram bensin seluruh rumahnya. Lalunya tarik tirai jendela sambil berkata, kebetulan rumah dia bisa dilihat dari sini. Karena setengah bulan yang dulu, kamar yang di seberang rumah pria itu terbakar. Satu gadis dikunci dalamnya. Tunggu tim pemadam kebakaran tiba. Lagi dihentikan di pintu masuk oleh satu mobil. 1 jam kemudiannya baru bisa cari pemilik mobil, yaitu pria itu. Karena kehilangan waktu penting untuk menyelamatkan orang. Jadi gadis itu sudah mati dalam kebakaran. Saat ini pria aneh itu telepon ke 119. Lagi letakkan HP di sampingnya. Bakar tirai dan katakan samanya. Anda masih ada waktu yang belum sampai 5 menit. Saya benar-benarnya tidak sengaja. Sungguhnya. Saat tim pemadam datang. Satu kali lagi, mobil pria itu lagi halangi di pintu masuk. Kasus-kasus yang serius terus-menerus terjadi. Ketua polisi harusnya cari Fang Mu. Fang Mu analisis. Korban yang pembunuh fokus. Adalah yang dijabat oleh masyarakat. Apalagi, kematian setiap orang. Juga bersikap ritual yang tinggi. Oleh karena itu, Fang Mu pikir. Pembunuh sedang anggap bunuh orang seperti mainan. Besoknya, Fang Mu sedang ngecek mobil jual roti. Tiba-tiba temukan satu serangkaian nomor aneh di mobil 96001. Lalunya lihat di tempat kejadian perkara punya kasus dosen matematika. Lagi cari serangkaian nomor lain 09718452. Benarnya kasus tas air juga ada serangkaian nomor terakhir 99348. Dan serangkaian nomor ini lagi adalah kode industri Fang Mu di kantor polisi. Cao Yang pikir ini mungkin kebetulan. Tapi Fang Mu lagi bilang samanya. 09718452 adalah kode kasus Li. Dan 96001 lagi kode kartu mahasiswa dari sejak SMA Fang Mu. Fang Mu tahu hal yang diciptakan oleh pembunuh karena mau serangnya. Dia ngerti secara jelas semua hal yang kelilingi Fang Mu. Maksud tinggalkan petunjuk. Adalah harap Fang Mu ketemunya. Besoknya, Sisi ambil semua informasi yang terkait dengan teman SMA Fang Mu untuk singkatkan. Lalunya, Fang Mu mulai tanya setiap orang. Ada yang jadi ahli mesin mobil. Ada yang penjual ikan. Juga ada yang jadi bos. Sampai malam, Fang Mu datang ke rumah teman yang bernama Jiang Ya. Setelah beberapa kali ketuk pintu, dalamnya lagi bersuara yang familiar. Fang Mu buka pintu untuk lihat. Orang yang di dalam adalah Xiao Fan. Emangnya Xiao Fan sering ke sini. Ikan yang ada di rumah juga dibeli sini. Fang Mu panggil nama Jiang Ya. Xiao Fan cepatnya hentikan. Saat ini Fang Mu lihat satu anak laki-laki yang berjari tangan yang saling menempel. Lalunya dapat panggilan telepon dan pergi. Hari itu Fang Mu lagi dekati rumah Jiang Ya.
Jiang Ya tidak rasa kejut. Secara tenang ajaknya naik ke atas. Baur saja masuk kamar, Fang Mu lagi lihat satu wanita yang berbaring di tempat tidur. Lalu bicara jadi tahu. Wanita ini istri Jiang Ya. Karena insiden perawatan di rumah sakit, jadi koma sampai sekarang. Dan anak laki-laki yang di lantai bawah diadoptasi olehnya. Besoknya, Sisi di tempat kejadian perkara Kagi cari satu pecahan komputer. Ada sidik jari tangan yang sangat aneh di atas. Hal ini buat Fang Mu ingat anak laki-laki tiri Jiang Ya. Fang Mu di rumah sakit temukan Jiang Ya dan anaknya. Dua tangan anak itu ditutupi oleh kain putih. Jiang Ya mau jelaskan. Lagi ditangkap oleh Fang Mu dan tempelkannya di dinding gelas. Saya sekarang akan minta perintah penyelidikan. Saya tunggu cara yang Anda hapuskan semua. Tapi sayangnya, tidak bisa cari bukti yang terkait. Fang Mu duduk di depan Fang Ya. Matikan pena rekaman di depannya. Jiang Ya tiba-tiba nyebutkan kasus kehilangan Li Yi beberapa tahun yang dulu. Dia bilang pada hari Li Yi hilang. Dia juga ada di situ. Secara jelas lihat satu pria yang pukul Li Yi. Besoknya, Fang Mu dengan Sisi ke kampung Jiang Ya untuk memeriksa. Tapi takutnya ada bahaya. Jadinya di tengah jalan dia tinggalkannya di hotel. Dan diri sendiri nyetir ke rumah di kampung Jiang Ya. Dengan bantuan orang di desa. Fang Mu secara sukses sudah capai rumah Jiang Ya. Dengan pengamatan cermat. Akhirnya Fang Mu juga dapat lihat jejak lama di dinding. Ikuti jejak ini sudah dapat ketemu satu kamar di bawah tanah. Di sini dia lihat satu kerangka. Fang Mu tiba-tiba dapatkan panggilan telepon Jiang Ya. Kenapa Anda lagi tinggalkan segadis di hotel? Fang Mu pikir Sisi sudah ada sesuatu telah terjadi. 236. Tapi saat lihat Sisi, Fang Mu lagi bingung. Saat ini Chow yang meneleponnya. Saat Fang Mu tiba, lihat satu tas yang kuning. Fang Mu secara khawatir bukanya. Lihat mayat dalam adalah Xiao Fan, dia jadi hancur. Jiang Ya lagi muncul. Lagi bilang dia datang untuk mengaku. Di ruang interogasi, Fang Mu dorong layar komputer ke sisi Jiang Ya. Orang yang Jiang Ya lihat. Lagi istri yang koma selama beberapa tahunnya. Karena tadinya Fang Mu sudah sadari ada yang aneh. Saat Jiang Ya bilang, tangan istrinya sudah tidak tahan lagi bergerak. Ini reaksi terkondisi buat ketakutan. Seorang hanya ketika biasa. Baru saja rasa takut. Hal ini runtuhkan Jiang Ya. Saat Fang Mu pakai kabar yang investigasi di kampung halaman Jiang Ya. Coba hancurkan pertahanan psikologisnya. Dan perilaku berikutnya. Sudah kejutkan orang lain. Saya baru saja bilang akan mengakui kan? Saya canda saja. Hukumkan saya. Karena perubahan kesaksian yang tiba-tiba buatnya. Jadinya polisi hanya bisa tangkapnya selama 10 hari karena halangi orang yang sedang bertugas. Begitulah Jiang Ya dibebaskan. Sisi ke rumah Fang Mu dan bilang samanya. Walaupun sudah bisa sadari kerangka di kamar lantai bawah. Itulah ayah Jiang Ya. Tapi karena waktu sudah lama. Sudah selesai waktu eksekusi. Pihak yang lain. Saat Chow yang sedang nyetir lagi lihat orang dirampok. Dengan kebiasaan. Dia mau mengejar dan tangkap penjahat. Tapi tak disangka, terjadi tabrakan dengan mobil di sebelahnya. Namun Chow yang sudah ambil kartu polisi dan jelaskan. Tapi orang itu tidak mau tolaknya. Chow yang hanya bisa pakai pukulan. Orang sekitarnya lihat begitu. Terus-menerus pakai HP untuk rekam. Lihat kabar di internet. Dan komentar di bawah. Fang Mu lagi keluarkan satu putusan yang penting. Awalnya, dia rekam sebuah video. Lalunya ketemu Chow yang di toko kopi. Lalu tanya dia. Apakah kecelakaan mobil disebabkan oleh Anda dengan sengaja? Chow yang tahulah tidak bisa sembunyi dengan kolega. Jadi juga tidak menyangkal. Tunjukkan senjata yang ada di dalam. Dia sudah siap tunggu sampai Jiang Ya muncul pada kapanpun. Fang Mu tanya Chow yang bahwa tahunya alasan yang buat Jiang Ya terjadi begini. Emangnya pada malam yang Li Yi hilang. Orang yang pukulnya adalah Chow Yang. Fang Mu bilang sama Chow Yang. Pada malam itu, Jiang Ya juga tidak jauh dari di situ. Dia salah ngerti Chow Yang sebagai Fang Mu. Masih tunggu Fang Mu terus bunuh orang. Tapi lalunya dia sadari. Fang Mu lagi kembali jadi orang yang biasa. Jadi, kebenaran kota baru muncul. Lalunya Fang Mu ambil senjata dari Chow Yang.
Saya adalah kebenaran kota. Jiang Ya baca komentar di internet. Marah sampai gemetar. Karena perilaku Fang Mu lagi hancurkan reputasi kebenaran kota. Lalunya mereka berdua lagi saling ketemu di teras bangunan yang ditinggalkan. Akhirnya lagi saling nyerang. Setelah melalui perjuangan, Fang Mu gigit satu jari tangan Jiang Ya. Dan harga yang harus bayar adalah hilang kemampuan resistensi. Begitulah. Jiang Ya sudah hancurkan HP Fang Mu. Lalunya dia ke ruang rahasia di bawah tanah. Di atas rak, Jiang Ya ambil satu kapak. Fang Mu pelan-pelan tutup mata. Sisi yang lain, Cao Yang di rumah sakit sudah sembuh. Ingat semua hal yang terjadi. Cao Yang baru saja ke toko kopi lagi dapat SMS Fang Mu. Percaya sama saya. Lalunya dia dengan semua orang di kantor polisis kumpul di ruang pertemuan besar. Cao Yang lihat Jiang Ya diborgol di kursi. Lalunya, Sisi ambil satu USB yang tinggalkan Fang Mu. Ini semuanya adalah rencananya. Saat semua lihat yang ini, saya sudah mati. Termasuk Cao Yang ditembak. Rekam video, pindah perhatian masyarakat. Saat Fang Mu menyelidiki di kampung Jiang Ya, lagi temukan di kerangka memiliki banyak luka yang baru dan lama muncul. Tapi pada 3 atau 4 tahun yang dulu lagi tidak ada luka lagi. Buktinya dia sudah dapat cari korban yang baru. Dan waktu yang Li hilang juga tepatnya. Fang Mu analisis. Jiang Ya di kota. Pastilah cari satu tempat yang sama dengan kamar di bawah tanah. Dan jari tangan yang digigit punya Jiang Ya sedang ada di dalam tubuh Fang Mu. Apalagi yang mau bilang? Saya kalah. Dia baru kebenaran kota ini. Saat Jiang Ya siap bubuh Fang Mu, Sisi pada waktu tepat sudah datang untuk menyelamatkannya. Pada detik kritik, bunga yang Sisi berikannya sudah menyelamatkannya. Ini film diadaptasi berdasarkan kisah nyata. Dalam film lagi ada banyak komentar nyebut wanita tua itu penjahat. Kritik dosen sudah paksa muridnya mati. Anda rasa para orang ini sungguhnya pasti dibunuh? Tinggalkan komentar di bawah. Film kita sampai sini saja. Sampai jumpa lagi.